manusia pada bagian lingkup eksternal. Saya Azhara Warasabira. Saya Tanjung Mustiana. Saya Naila Putri. Saya Aulia Mirza. Saya Rufia. Secara umum, manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk mengelola tenaga kerja, mulai dari perekrutan, pengembangan, pemberian kompensasi, hingga kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuannya supaya karyawan bisa bekerja secara produktif sekaligus berkembang bersama perusahaan. Dalam praktiknya, manajemen sumber daya manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti keuangan, operasional, atau hubungan karyawan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang datang langsung dari luar perusahaan. Lingkungan eksternal ini bisa sangat menentukan arah kebijakan manajemen sumber daya manusia karena sifatnya dinamis dan tidak bisa dikendalikan langsung oleh perusahaan. Ada beberapa faktor yang akan kami bahas kali ini, yaitu masyarakat, teknologi, peristiwa tidak terduga, serta pelanggan dan pasar tenaga kerja. Mari kita bahas satu persatu. Faktor eksternal yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat memiliki nilai, norma, budaya, dan juga harapan tertentu terhadap sebuah perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana manajemen sumber daya manusia membuat kebijakan. Contohnya, di era sekarang semakin banyak masyarakat yang peduli dengan keberagaman dan juga kesetaraan gender. Contohnya seperti proses rekrutmen, promosi jabatan, atau pemberian hak-hak karyawan. Selain itu, masyarakat juga menuntut perusahaan agar memiliki tanggung jawab sosial atau CSR, Corporate Social Responsibility. Program CSR ini biasanya berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar, seperti beasiswa pendidikan, pelatihan kerja, ataupun kegiatan peduli lingkungan. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya menguntungkan saja, tetapi juga memperhatikan citra dan kepercayaan masyarakat. Dan disinilah peran HRD untuk menyusun program yang sesuai dengan tuntutan sosial tersebut. Yang kedua yaitu adalah teknologi. Teknologi berkembang sangat cepat dan berdampak besar bagi dunia pekerjaan. Perusahaan yang tidak mengikuti perkembangan teknologi bisa tertinggal. Contohnya dalam proses rekrutmen. Perusahaan zaman dulu hanya mengandalkan surat lamaran manual, tapi sekarang bisa melalui online. Contohnya seperti LinkedIn, Jobstreet, atau bahkan proses rekrutmen otomatis berbasis AI. Jadi, karyawan bisa belajar keterampilan baru kapan saja tanpa harus hadir di kelas. Selain itu, adanya otomatisasi, robot, dan kecerdasan buatan bisa mengubah jenis pekerjaan. Pekerjaan yang bersifat rutin bisa tergantikan oleh mesin, sehingga HRD harus memikirkan cara untuk melakukan reskilling atau pelatihan ulang agar karyawan tetap berpikir relevan dengan kebutuhan perusahaan. Kesimpulannya, teknologi menuntut MSDM untuk selalu adaptif, kreatif, dan siap untuk mengelola SDM agar bisa berkolaborasi dengan teknologi modern. Faktor berikutnya adalah peristiwa tidak terduga. Peristiwa ini sifatnya mendadak, sulit diprediksi, dan dapat memengaruhi cara perusahaan mengelola karyawannya. Contoh nyatanya adalah pandemi COVID-19. Banyak perusahaan yang akhirnya menerapkan sistem kerja work from home. Hal ini membuat HRD harus menyiapkan aturan baru, misalnya tentang jam kerja fleksibel, penggunaan aplikasi meeting online, hingga kebijakan kesehatan karyawan. Selain pandemi, peristiwa tidak terduga lain bisa berupa krisis ekonomi global, bencana alam, konflik politik, atau bahkan perang. Semua peristiwa ini bisa menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi, pengurangan tenaga kerja, atau menyesuaikan strategi kompensasi. Oleh karena itu, HRD dituntut untuk sigap, fleksibel, dan mampu menyusun rencana darurat. Misalnya dengan menyiapkan bisnis continuity plan, program asuransi kesehatan, hingga pelatihan keselamatan kerja bagi karyawan. Selanjutnya, dari 3 faktor tadi, ada juga faktor eksternal yang tidak kalah penting, yaitu pelanggan dan pasar tenaga kerja. Dari sisi pelanggan, tuntutan mereka akan kualitas produk dan pelayanan yang baik membuat HRD perlu memastikan karyawannya memiliki orientasi pada kepuasan pelanggan. Contohnya, perusahaan retail biasanya mengadakan pelatihan customer service agar karyawan ramah dan profesional dalam melayani. Sedangkan dari sisi pasar tenaga kerja, perusahaan harus bersaing mendapatkan karyawan yang terbaik, misalnya
di industri teknologi, perusahaan harus bersaing dengan ketat untuk mendapatkan programmer atau data scientist berkualitas. Akibatnya, HRD harus menawarkan gaji yang kompetitif, tunjangan menarik, serta peluang pengembangan karir. Dengan demikian, pelanggan dan pasar tenaga kerja sangat mempengaruhi strategi SMDM dalam hal rekrut, pelatihan maupun sistem kompensasi. Demikian kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Ia sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mencakup masyarakat, teknologi, peristiwa tidak terduga, serta pelanggan dan pasar tenaga kerja. Perusahaan yang bisa beradaptasi dengan lingkungan eksternal akan lebih mudah menghadapi tantangan, menjaga karyawan tetap produktif, serta menghadapi daya saing pasar tenaga kerja. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum